Use your logic, salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan untuk kalian 7 cara mendapatkan uang di dalam dunia cryptocurrency selain trading. Ya, benar, kalian nggak salah dengar. Banyak sekali cara-cara yang ada di dalam dunia ini, di dalam dunia kripto, di dalam dunia Bitcoin, cara mendapatkan uang selain trading. Ya, kenapa? Trading itu sudah umum ya. Trading adalah kegiatan mencari selisih harga untuk mendapatkan keuntungan di dalam satu volatilitas tertentu, entah itu Bitcoin, Ethereum, ataupun apapun itu. Tetapi tahukah kalian bahwasanya masih ada 7 cara mendapatkan uang di dalam cryptocurrency ataupun dunia Bitcoin? Dan simak sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu dari 7 cara ini ada satu karakter atau ada satu entitas yang cocok dengan kehidupan Anda. Karena apa? Setiap kehidupan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki irama yang berbeda-beda. Oke? Yang pertama yaitu staking. Oke? Staking itu adalah banyak sekali ya teori di atas kertasnya. Intinya pengertian secara mudah, staking itu layaknya bunga di bank ya. Bentuknya contohnya seperti ini ya. Kayak gini. Ini adalah saya ambil dari market top 1 dunia yaitu Binance ya. Silakan kalian simpulkan sendiri, ikut atau enggaknya silakan kalian simpulkan. Intinya kegiatan staking itu pengertian secara mudah dan gampangnya adalah kita nyimpen duit dikasih sekian persen dalam 1 tahun. Kayak begitu, dengan catatan di lock atau enggaknya. Loh, maksudnya bagaimana? Staking itu ya contohnya kayak gini ya. Ini di Binance ya. Misalkan kalian mau staking DOT nih ya, atau NIR atau AVAX atau BUSD atau USDT gitu kan. Dalam 1 tahun, APR ini adalah 1 tahun ya, mesin per tahunnya gitu kan. Kalian bisa milih nih, ini stakingnya itu fleksibel kah? Atau 30 hari atau 60 hari atau 90 hari kayak begitu ya. Semakin kalian menentukan waktu tersebut, biasanya estimasinya itu semakin sedikit. Loh, maksudnya bagaimana? Mestikan kalian contoh 30 hari nih kalian klik, estimasinya akan berkurang ke 32%. Berarti dalam 1 tahun kalian mendapatkan keuntungannya 32%. Tetapi dalam bentuk koin. Loh bang, maksudnya dalam bentuk koin itu bagaimana? Ya contohnya kayak gini, kalian beli 100 juta staking gitu kan. Tokennya itu atau koinnya itu harganya per 1 biji tokennya itu sekitar 1 juta rupiah. Berarti kalian mempunyai 100 koin tersebut dong. Nah, dalam 1 tahun misalkan kalian dalam waktu APR-nya ini dapat 45%, berarti kalian tahun depan akan mendapatkan 145 plus modalnya kalian 100 tadi ya. Nah, masalah menjualnya itu tergantung dari permintaan pasarnya. Karena apa? Ya layaknya kita dapat barang kan nggak tahu tahun depan itu dapat naik atau dapat turun ya. Karena bisa jadi naik, bisa jadi turun. Tergantung kalian hokinya atau kayak gimana. Kalau naik ya makin cuan, kalau turun ya begitulah kayak gitu ya. Setiap koin ini mempunyai fleksibel yang berbeda-beda ya, atau APR yang berbeda-beda. Ada yang setahun dapat 45%, 17,9%, 12,9%, 10,9% dan lain sebagainya. Oke, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua yaitu menjadi liquidity provider, oke? Atau disingkat LP. LP itu ada di mana? Rata-rata LP itu ada di dalam market seperti Fork Delta atau market-market swap lainnya, oke? Dan kalau misalkan kalian ingin contohnya banyak ya, dan salah satunya ada di dalam Pancake Swap, ada di Uniswap ataupun Fork Delta. Intinya secara gablangnya kayak gini, kalian akan menjadi bandar, oke? Jadi kalian itu menjadi latihan market-market kecil. Kalau kalian punya cita-cita pengen jadi Binance atau pengen jadi Indodax, ya mulai aja dari LP dulu ya, atau liquidity provider. Untungnya dari mana bang? Jadi liquidity provider itu modal lu akan diminta menjadi 2 macam. Contoh, lu pengen menjadi liquidity provider sebesar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Nah, 200 juta rupiah itu dibagi 2. 100 juta rupiahnya dalam bentuk fiat, biasanya USDT atau BUSD, dan 100 jutanya lagi itu dalam bentuk token, entah itu token baru ataupun token lama
Dan setiap kali transaksi kalian akan mendapatkan fee kurang lebih sekitar 0,05% dan sebagainya. Kalau saya rata-ratakan ya, 1000 kali transaksi itu kalian bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 10% kalau 1000 kali transaksi terjadi ya. Jadi liquidity provider itu adalah menyediakan modal baik dalam bentuk fiat ataupun cryptocurrency. Supaya apa? Pada saat terjadi transaksi kalian akan mendapatkan keuntungan dari fee trading tersebut, kayak begitu ya. Sebenarnya market itu juga bentuk LP tapi lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan kalian mengira LP itu dalam bentuk mutlaknya apa sih? Ya market ya. Kan market itu menyediakan fiat, menyediakan kripto juga, dan mereka itu memiliki fee di dalamnya. Contoh Indodax fee-nya 1%. Nah, itulah yang disebut LP-nya. Kalau kalian ingin menjadi LP itu tidak dibatasi ya. 1 juta pun bisa menjadi LP kalau di dalam PancakeSwap, Uniswap ataupun Fork Delta, oke? Lalu yang ketiga adalah farming, oke? Serius, farming ya, kayak Harvest Moon gitu ya. Farming juga bisa kita contohkan di dalam salah satu market besar dunia, yaitu Binance ya. Kalian bisa klik liquidity farming seperti ini. Nah, ini mirip-mirip seperti liquidity provider ya, tapi ada bedanya sedikit ya. Maksudnya bagaimana? Jadi ini kayak pinjol. Kayak pinjol, oke? Ini modalnya kayak pinjol ya. Kalau misalkan kalian pernah tahu aplikasi yang namanya pinjam uang teman, nah ini adalah mirip banget sama aplikasi itu tapi versi cryptocurrency-nya. Loh, maksudnya bagaimana bang? Farming adalah kegiatan kita untuk menaruh modal, dan modalnya itu biasanya dipinjam dan dibungakan dalam bentuk uang gitu atau dalam bentuk kripto tersebut, kayak gitu ya. Sebenarnya beda-beda tipis dengan liquidity provider, tapi farming ini dipilihin sama si market tersebut. Jadi calon-calon peminjamnya udah ada dulu dan kalian ditawarin nih. Contoh nih, kalau misalkan kalian naruh kurang lebih sekitar 30,7 BNB, kalian dapatnya 2,29%, kayak begitu ya, seterusnya dan sebagainya. Jadi misalnya kalian taruhlah 100 juta, mungkin dalam 1 tahun kalian akan mendapatkan kurang lebih 110 juta, 115 juta gitu kan. Jadi farming ini adalah satu entitas yang aman, tapi ya sedikit banget sih kayak gitu ya. Kalau ada transaksi baru, semakin banyak transaksi atau semakin dana kalian dipakai itu akan semakin banyak, sama seperti pinjol. Tapi bedanya kalau pinjol kan ada resiko orangnya nggak ngebalikin gitu kan. Nah tapi kalau ini udah dijamin sama marketnya, kayak begitu ya. Jadi nggak mungkin nggak dibalikin sama orangnya. Kalaupun tidak dibalikin, market akan menanggung tersebut, oke? Lalu yang keempat adalah mining ya. Itu semuanya juga udah tahu ya. Intinya saya nggak terlalu banyak ngejelasin, tetapi nasihat saya di era sekarang, mining ini sudah tidak terlalu recommended ya, karena harga listrik udah naik dan sebagainya, kecuali lu bisa ngecit listrik ya, gua nggak tahu lagi gitu kan. Mining adalah kegiatan menambang Bitcoin, entah itu menggunakan alat ataupun cloud mining, entah itu kita sewa alat ataupun beli, kayak begitu ya. Jadi nggak terlalu banyak, silakan kalian searching di internet karena miningnya adalah sesuatu yang udah cukup lama ya. Saya juga nggak terlalu tertarik. Mining ini banyak banget sekali resikonya ya, apalagi kalian jangan percaya sama cloud mining seperti itu biasanya akan scam, oke? Itu yang keempat. Lalu yang selanjutnya kelima ini adalah tanpa modal sama sekali, oke? Apa itu? Yap, benar, seperti yang kalian pikirkan. Airdrop. Apa itu airdrop? Air itu kan udara, drop itu jatuh, berarti udara jatuh gitu bang maksudnya. Ada aja loh yang nggak ngerti airdrop. Jadi airdrop itu adalah kegiatan kita ya mengikuti sebuah acara atau launching token baru atau sebuah event tertentu dari token ataupun koin tersebut dengan menjalankan misi. Tapi tenang aja ya, ini misinya bukan misi impossible gitu, bukan misi yang sulit gitu. Biasanya misinya gampang. Jadi kegiatan airdrop ini bagi orang yang nggak punya modal biasanya ya, itu banyak sekali di grup-grup Telegram. Ketika aja airdrop itu pasti akan banyak sekali ya. Di grup saya juga beberapa kali juga pasti disematkan oleh si Engkus ya, karena dia juga bisa dibilang master airdrop ya. Dia kayaknya dari airdrop kayak gitu. Loh kok bisa kaya bang? Ya sekali lagi, kalau lu pengen kayak airdrop, lu harus banyak referral. Lu maksudnya bagaimana bang? Sebenarnya airdrop itu apa? Jadi gini, airdrop itu biasanya kegiatan yang akan membuat lu menjalankan sebuah misi. Tapi misinya gampang, biasanya subscriber channel ini, ikutin follow ini, ikutin ini. Intinya sesuatu yang bisa dilakukan secara gratis. Biasanya langsung bersinggungan dengan media sosial sih. Syaratnya harus punya Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Bitcoin Talk, dan sebagainya kayak begitu. Kalian akan mendapatkan receh biasanya sih. Receh entah itu 100.000, entah itu 200.000. Tetapi yang bikin gak recehnya itu kadang-kadang hasil dari airdropnya itu koinnya itu bisa naik parah ya kan. Dan salah satu teman saya juga begitu. Dan biasanya afiliasi yang membuatnya benar-benar kaya. Loh maksudnya bagaimana bang? Airdrop itu biasanya menaruh sebuah link afiliasi yang biasanya dapat tuh 10%. Nah tapi kalau misalkan yang lu rekomendasiin 100 orang kan lu dapat banyak banget gitu kan, banyak banget. Dan itu bisa membuat kalian kaya. Itu adalah sebuah jalan mimpi bagi yang gratisan tetapi benar-benar rajin. Tetapi airdrop itu juga bisa aja scam, bisa aja nggak jadi launching dan sebagainya. Tapi intinya itu nggak ngeluarin dana sama sekali ya, airdrop itu ya. Silakan kalian pelajari atau mungkin saya akan bahas nanti di video yang lebih detail, oke?
Lalu yang selanjutnya, yang keenam adalah arbitrase. Sebenarnya menarik banget arbitrase ya. Bahkan kalau misalkan saya ingin ngomong, arbitrase adalah salah satu hal yang paling ingin saya lakukan di seluruh dunia ini. Tapi banyak sekali halangan-halangannya, oke? Yang kemarin Gigamax saya jelaskan, tapi sudah terindikasi scam dan sebagainya, kayak begitu ya. Jadi arbitrase itu apa sih? Arbitrase adalah kegiatan mencari selisih harga dari market A ke market B. Kayak gitu doang sebenarnya. Jadi kalau misalkan lu pergi ke Bekasi, melihat harga beras 500 perak, kalau misalkan ya di Bogor harga berasnya 700 perak, lu beli di Bekasi, jualnya di Bogor, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Nah, itu adalah kegiatan arbitrase, tetapi tidak semudah itu. Arbitrase membutuhkan sebuah kecepatan blockchain dan sebagainya, dan kecepatan blockchain itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Satu-satunya cara lu melakukan arbitrase sebenarnya adalah menyiapkan modal di kedua belah pihak. Tetapi pertanyaannya, apa iya lu tahu market mana yang bahkan terjadi selisih harga yang tinggi? Biasanya kayak begitu ya penyakit. Market itu ada ratusan, ya kali lu taruh modal di beberapa market ratusan. Tapi bang, nanti kan bisa kita pindah ke market tersebut. Iya, tapi itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Perpindahan blockchain itu cukup lama. Bang, tapi kan TRX katanya 1 menit, 2 menit, 5 menit. Iya benar. Tapi kalau lagi ada seperti itu, jelas para arbiter atau para profesional arbitrase langsung kayak gitu. Kalau lu pindahin secara normal, jelas-jelas lu akan nyangkut dan lama. Mungkin 1 jam, 2 jam, keburu order beli atau order jualnya itu sudah nggak ada lagi. Oke, yang terakhir, coba tebak yang terakhir itu apa? Oke, yang ketujuh adalah menciptakan sebuah NFT atau metaverse. Oke, NFT dan metaverse adalah satu fenomena di mana ini benar-benar fenomena hype, tapi sekarang juga begitu terlupakan juga ya. NFT adalah kita membuat sebuah karya ya, atau non fungible token, di mana kita membuat sebuah karya yang karyanya itu tidak bisa dijiplak sama orang lain, entah itu karya 2 dimensi, 3 dimensi, atau foto lu kayak Al Ghazali gitu ya kan. Terserah, intinya itu yang membuat bernilai dan itu akan membuat hak cipta sendiri. Setiap kali karya kalian bisa dihargai, tetapi pertanyaannya, sebagus apa karya kalian supaya bisa masuk ke NFT? Apakah masuk NFT gratis? Ya bisa aja gratis, cuma pertanyaannya ada nggak yang beli karya lo itu, oke? Nah, kalau metaverse sama, sebenarnya metaverse itu seperti halnya koin dan token. Menciptakan metaverse itu sangat gampang sekali, udah banyak sekali layer-layer gratisan atau lain sebagainya. Cuma bukan menciptakan metaverse yang sulit, tetapi pertanyaannya adalah untuk apa orang beli metaverse lo, oke? Loh, maksudnya bagaimana? Ya layaknya seperti multiverse ya. Jadi setiap orang itu bisa menciptakan metaverse. Jadi tidak ada semacam kayak alat tolak ukur pembanding mutlak apabila metaverse itu dibeli. Loh, bagaimana Pak maksudnya? Gue bisa nyetain metaverse, lu bisa nyetain metaverse, anak buah gue bisa nyetain metaverse, begitu seterusnya gitu. Jadi kan multiverse. Jadi nggak ada satu alat patokan khusus. Harusnya kalau misalnya metaverse itu diciptakan satu sama pencipta blockchain kayak gitu, bisa jadi itu adalah sebuah cetusan baru gitu kan, dan orang akan mau. Orang harga metaverse itu hampir sama bro. Jadi metaverse itu seperti kayak tanah atau lahan, misalkan lahannya 100 meter gitu kan, ya harganya sama kayak tanah Jakarta 1 miliar dan sebagainya. Kelebihannya apa? Kelebihannya lo akan bisa ketemu sama orang-orang penting. Misalkan yang menciptakan metaverse itu adalah Elon Musk atau Raffi Ahmad atau Nagita Slavina. Nah, kesempatan lo untuk bertemu atau berinteraksi langsung sama Elon Musk, sama Raffi Ahmad, sama Nagita Slavina itu sangatlah mungkin, walaupun masih dalam bentuk avatar kayak begitu ya. Jadi pertanyaannya bukan seberapa sulit menciptakan metaverse. Metaverse itu menciptakan kayak begini. Serius, gue bisa menciptakan metaverse dan sudah menciptakan metaverse ya, tapi enggak. Ya pertanyaannya, ngapain orang beli metaverse gue sedangkan dia juga bisa nyiptain metaverse kayak gitu kan? Semenarik apakah gue gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Biasanya metaverse itu yang nyiptain adalah artis-artis terkenal atau apa namanya, orang-orang berpengaruh di dunia, itu pasti laku metaverse ya. Tapi kalau sekelas kayak kita nyiptain metaverse ya nggak bakal ada gunanya sih. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam trader.